Halo semuanya, perkenalkan nama saya Badut Subati Lumat Turuan dengan NIM 230306030. Saya mahasiswa dari program studi peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan mewawancarai seorang peternak domba, tepatnya di Jalan Chandra Dumika, Tumpang Kebun, Kota Medan, Sumatera Utara. Berikut cuplikan videonya. Bagaimana Bapak dulu memulai usaha, merencanakan usaha ternak domba ini, Pak? Yang pertama kan saya awal-awalnya karena saya kan dari karyawan, jadi untuk pensiun nanti saya mesti punya kegiatan, paling tidak kegiatan. Nah, kalau memang ada penghasilan, alhamdulillah. Nah, ternyata dari beberapa usaha, jadi 4 tahun sebelum pensiun saya udah rancang kegiatan. Ada beberapa saya buat. Pertama, ngapain sapi, diberas lagi, wortel, ada pangkas, ada ikan gurami, ya ikan gurami juga saya. Nah, ternyata yang pas itu menurut saya cuma yang di balik domba, karena memang di Sumatera Utara ini menurut saya peluang untuk usaha domba itu yang lebih besar, karena Sumatera Utara penghasil domba terbesar yang dikirim ke Jawa dan ke Aceh. Nah, setelah saya jalanin sekitar 2 tahun, awal-awalnya memang baru satu kandang itu sekitar 200-an ekor. Nah, ya, alhamdulillah nambah, lalu nambah jadi sekitar 500-600 ekor. Lalu berjalan, kita jual ke Jogja, ke Jakarta. Ada yang timbang kilo, ada yang untuk panas. Nah, inilah yang selain domba, berjalannya waktu lagi, saya berpakan sendiri. Untuk selanjutnya Pak, mengenai pengorganisasian, bagaimana Bapak membuat tugas-tugas karya Bapak ini? Apakah sederhana atau kompleks, Pak? Saya buatnya kan secara struktur yang sederhana, bukan dalam bentuk organisasi yang seperti media atau sederhana. Setiap anggota yang kerja itu bisa ngerjain apapun di sini. Jadi bisa ngerjain kambing dombanya, makannya, suntiknya, terus pemeliharaannya. Di samping itu mereka juga ngerjain pengobatan. Jadi secara struktur tidak ada. Paling nanti saya buat satu PIC, sehingga itulah yang nanti bisa masuk. Pak, pengelolaan pegawai, seperti apa tugas pegawai Bapak? Kan kalau di manajemen itu ada job description, ada ini ya, lagi job desk-nya masing-masing ya. Nah, itu nggak seperti itu. Jadi job desk-nya itu bisa lebih luas. Job desk-nya karena kan kita nggak spesialis, jadi dia bisa. Jadi pengaturannya gini, asal pagi kita kan harus makannya dulu, kita makan minumnya, lihat dombanya. Pokoknya mereka urusin pagi itu domba dulu. Nah, setelah domba diurusin, baru mereka pengaduan pakan. Jadi kita full. Ini kegiatannya jadi pagi, setelah ngasih makan dia proses konsentrat, nanti sore ngasih lagi makan. Jadi setelah selesai jam 5 itu mereka ngasih makan lagi. Jadi jadwalnya jam 8 pagi sampai jam setengah 6 sore ngasih makan 2 kali. Nanti jam-jam 9 kalau kambingnya lihat lagi orang tuh naik ke kandangnya dilihat kalau ada airnya atau makanannya yang masih kurang, tapi sudah mereka jalan. Di samping itu ada lagi, kita kan untuk pengambilan bahan-bahan baku itu seperti kulit ubi, gaplek, bumbu sawit, mereka nanti akan diperbantukan untuk ambilnya. Jadi ikut di mobil pickup itu pengambilan. Gitu juga dalam penjualan kambing, kalau ada yang antar-antaran macam tadi ke Bogor atau kemana, mereka bantu. Itu tugasnya. Selanjutnya Pak, pengarahan. Bagaimana pengarahan Bapak untuk pengerjaan karyawan pabrik? Seperti jika ada yang melakukan kesalahan, apa yang Bapak lakukan? Oh, kalau ini kan makhluk yang berbeda.
bisa aja kapan aja bisa ada yang mati atau apa. Tapi kalau kesalahannya bukan karena kematian yang mendadak itu, kita kan udah rawat nih, ada kasih obat-obatan, ada kasih jamu-jamuan. Tapi misalnya karena dia misalnya kejepit nih, nggak diperhatikan, contoh lah satu ya, kejepit nggak diperhatikan sehingga pagi dia tergeletak karena kejepit, berarti mereka kurang teliti dalam pengawasan. Itu bisa beban, soalnya setengah-setengah. Saya setengah biaya modalnya, dia setengah. Gitu. Jadi kalau sakitnya itu tiba-tiba meper mati sendiri, itu berarti bukan karena sesuatu hal beda, ya kan? Tapi kalau karena kejepit, kan kelihatan itu pagi-pagi oh kejepit kan ya, berarti mereka malam tidak kontrol. Karena sebelum mereka tidur jam 10 itu harus kontrol lagi, lihat pakannya, lihat kamunya, gantian itu aturannya. Lusa, mungkin si A hari ini, besok si B, atau mereka sendiri lah yang atur. Gantian saya nggak perlu bilangnya, yang penting ada PIC yang atur itu. Pengawasan seperti apa yang Bapak lakukan untuk menjaga karyawan Pak? Oh gini, ya ini kan memang kebetulan saya udah pakai wifi ya, CCTV-nya memang nggak ada. Cuman saya tinggal kan nanti kalau misalnya kita lihat kambing, kita lihat ada kambing. Sekali-sekali saya kan nanti naik ke kandang, saya lihat kambing. Saya lihat dia apakah air minum itu kadang-kadang bisa kotor. Air minumnya berarti dia standarnya nggak bersih. Kalau dia nggak bersih itu yang saya ambil. Yang penting airnya sekali-sekali, jadi modelnya model sedang spesies mendadak dan itu tidak saya tetap ada di kandang. Tapi kan kadang ada keperluan saya di luar. Jadi sekali-sekali saya pasti naik ke kandang, saya lihat air minum, pakannya, beberapa kambingnya. Nah, kalau untuk produksi itu saya bisa mengukur. Misalnya berapa ton tadi yang masuk, berapa ton yang diaduk. Bisa lihat karungnya. Kalau dia ngaduk satu ton, misalnya satu ton itu kan itu hitungannya. Nah, kalau ada satu ton, satu hari dia kerja cuma dapat 10 karung, dia ada tanda tanya. Ngapain aja dia dengan kondisi produksi tadi gitu. Karena kan ukuran saya itu untuk 1 ton 2 ton itu berapa jam itu bersiap. Saya ada standarnya yang saya tahu, ya saya bisa hitung. Itulah kontrol saya. Jadi kalau misalnya cuma dapat 10 karung, 15 karung, berarti dia nggak kerja, cuma banyak duduk, banyak main. Kan kadang-kadang karyawan ini kayak juga lah, menurut saya rasa suka kali main HP karena ada wifi. Tapi saya nggak bolehkan mereka main wifi pada saat jam kerja. Kalau udah selesai jam kerja, boleh, karena kan gratis wifi-nya. Gitu. Jadi untuk mengukur dia kerja atau enggak, saya lihat aja berapa karung dia produksi. Sama sekali-sekali saya perhatikan mangkok-mangkoknya itu tempat air. Sama kandangnya kotor, ini kambing dimandiin, sekarang dimandiin. Apalagi kambing baru pasti saya mandikan, suntik, Bonmectin, vitamin segala macam, itu besok lusanya dimandiin. Jadi kita ya mudah-mudahan nggak ada masalah di kandang ini. Itu pengawasannya, sidak lah istilahnya, nggak lihat dari CCTV, itu pengawasan saya. Nah sekali waktu saya buat juga macam di kantor dulu ada briefing, tapi biasanya briefingnya nggak pagi, di sore hari. Saya tunggu anak-anak sambil makan makan malam. Nah kita briefing, ada nggak kendala apa kira-kira ini kambing mana yang kira-kira. Nah dari situ kita tahu nih dia kerja atau enggak. Ya, terima kasih ya Pak. Sama-sama ya. Mudah-mudahan ya kalian juga sukses lah. Video pendapat. Ya. Nah, di sini saya akan memberikan pendapat tentang kendala yang dihadapi beliau, yaitu di bagian pengarahan, di mana beliau mengatakan bahwa ada domba kejepit tidak diperhatikan sehingga paginya tergeletak atau mati. Beliau memberikan solusi yaitu dengan berbagi modal setengah-setengah. Nah, menurut pendapat saya, pilihan itu merupakan salah satu opsi yang paling penting. Tapi lebih baik lagi beliau mempertimbangkan dengan memotong gaji dan meningkatkan pengawasan terhadap domba-domba tersebut.